Akhir-akhir ini nasab Balawi sedang ramai dibicarakan, yaitu setelah menyebarnya kajian nasab Balawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebenarnya isu ini sudah lama muncul di kalangan asraf di Arab. Tonton videonya sampai akhir. Semoga yang nonton segera bertaubat, sadar diri, dan masuk surga. Isu tersebut sebenarnya sudah jauh ada sebelum ada internet, sebagaimana telah disinggung dalam kitab-kitab sanggahan yang dibuat oleh pihak-pihak Balawi. Rupanya kitab-kitab sanggahan tersebut belum memuaskan pihak-pihak yang menolak kesahihan nasab Balawi. Hingga sampai sekarang, masih banyak asraf di Arab yang tetap menolaknya. Isu ini mencuat kembali setelah banyak asraf di Arab melakukan tes DNA dari jutaan Bani Hashim yang mengikuti tes DNA ini. Kemudian ditemukan kode-kode khusus yang dimiliki oleh Bani Hashim dan mengerucut kepada keturunan Sayyidina Ali melalui jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Rupanya banyak keluarga Balawi yang kemudian ikut tes DNA juga. Dan ternyata mereka tidak memiliki kode-kode yang dimiliki oleh Bani Hashim tersebut. Ini salah satu penyebab mencuatnya kembali isu tertolaknya nasab Balawi itu. Asraf di Arab yang selama ini menolak kesahihan nasab Balawi tersebut semakin yakin dengan penolakannya itu. Isu itu pun akhirnya sampai ke Indonesia, khususnya setelah beredarnya penelitian nasab Balawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana tujuan asli mereka datang ke sini adalah untuk menjadi tenaga kerja kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka para imigran Yaman, baik yang Balawi maupun non-Balawi, pernah membuat keributan yang luar biasa di negeri ini, hingga membuat malu negara-negara Arab, sehingga dua kerajaan Arab berusaha mendamaikannya. Namun kelompok Balawi tidak mau didamaikan, bahkan memilih untuk meneruskan konflik tersebut. Bahkan ada beberapa habaib Yaman yang datang ke Indonesia untuk mendamaikan konflik antar sesama imigran Yaman tersebut. Namun usaha mereka gagal total, tidak membuahkan hasil. Pulang ke Yaman dengan tangan hampa, dan sebagian lagi ada yang memilih untuk menetap di sini dan bergaul dengan ulama pribumi, sehingga habaib tersebut mendapatkan tempat terhormat di negeri ini. Jadi Balawi atau habaib Yaman yang datang ke Nusantara sebenarnya sedikit sekali, karena tujuan utama dengan tujuan berdakwah. Mereka datang ke sini adalah untuk mencari nafkah, dan sebagian lagi datang ke sini untuk mendakwahi kaum mereka sendiri, imigran Yaman, yang pada saat itu sedang berkonflik hebat, sehingga membuat malu bangsa-bangsa Arab, terkhusus negerinya sendiri Yaman. Sebenarnya, sejarah kelam ini tidak perlu diangkat kembali, seandainya tidak banyak oknum Balawi, atau habaib dan atau Rabito Alawiyah yang melakukan hal-hal berikut. Satu, merasa nasab mereka yang paling sahih, kemudian menghina atau menafikan nasab keturunan Wali Songo sebagai masih keturunan Nabi Muhammad. 2. Mengaku semua leluhur mereka datang ke negeri ini untuk berdakwah agar pribumi berhutang budi kepada mereka. 3. Belajar pada satu habib yang bodoh itu lebih utama dibandingkan belajar kepada 70 kiai alim yang bukan habib. 4. Pernikahan syarifah dengan non-sayyid itu tidak sah, sehingga selamanya mereka dihukumi berzina. Para habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman, sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang di Indonesia. Mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal. Dari itu, maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Asagaf, Alatas Al-Idrus, bin Syihab bin Smith, dan lainnya. Banyak habib yang mengatakan bahwa semua leluhur habaib atau Balawi Indonesia itu datang ke Indonesia untuk berdakwah. Bahkan Habib Taufik Asagaf lebih tegas lagi berkata, "Datuk, kami datang ke negeri ini untuk mencetak kiai. Kita akui memang bahwa sebagian habib atau ulama Balawi datang ke Indonesia memang untuk berdakwah, walaupun perlu dikaji lagi siapa sasaran dakwah mereka pada awalnya, bahwa semua leluhur Balawi Indonesia datang ke negeri ini untuk berdakwah, maka ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah. Namun, kalau dikatakan, untuk itu akan dijelaskan sejarah eksodus keluarga Balawi ke Indonesia di masa kolonial Belanda.
supaya saudara-saudara bisa menilai sendiri. Benarkah klaim bahwa semua leluhur Balawi Indonesia datang ke negeri ini untuk berdakwah? Berikut adalah fakta-fakta sejarah kedatangan keluarga Balawi ke Indonesia, khususnya Jawa. Fakta pertama, kebanyakan mereka datang ke negeri ini dan negeri-negeri lain adalah untuk mencari nafkah, sama seperti imigran Yaman yang lain. Habib Ali bin Muhsin Assegaf berkata dalam kitab Al-Istizadah halaman 75 mengatakan, adapun hal-hal yang menyebabkan imigrasi, maka yang paling utama adalah susahnya mencari penghidupan di Hadramaut dan tingginya peningkatan populasi keluarga Balawi di sana. Saking banyaknya yang berimigrasi, sampai-sampai jumlah keluarga Balawi yang berimigrasi berkali lipat dari jumlah keluarga Balawi yang menetap di Hadramaut. Selebihnya menjadi buruh, baik bekerja di pabrik maupun di perkebunan. Sebagian kecil dari mereka datang untuk berdagang. Ada juga yang bekerja di rumah orang Belanda sebagai satpam atau tukang bersih-bersih. Namun di antara para pekerja itu, ada juga yang menabung, kemudian mulai berdagang kecil-kecilan hingga menjadi kaya. Adapun lapangan kerja saat itu, umumnya dimiliki oleh orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Merekalah yang memiliki perkebunan tebu dan pabrik gulanya, perkebunan teh, pabrik kain, pabrik baja, pabrik tegal, dan sebagainya. Sedangkan pedagang Arab, jumlahnya tidak banyak dan tidak memiliki lapangan kerja yang banyak. Mereka hanya perlu karyawan untuk membantu di pasar atau menjaga toko. Jadi majikan. Hampir semua imigran Yaman itu adalah orang-orang kafir. Pada abad 19 dan 20 Masehi, Nusantara khususnya Jawa adalah tempat yang sangat menggiurkan bagi orang-orang Hadramaut untuk bekerja, mencari nafkah. Sampai-sampai ada syair terkenal di masa itu yang ditulis oleh Habib Muhsin bin Alwi Assegaf. Syair itu berbunyi, barang siapa yang telah tumbuh dewasa, maka katakan padanya, pergilah ke Jawa, bawakan kami dunia, kujadikan kau pengantin, dan kami pun akan mendapat kehidupan yang baik. Fakta kedua, setelah keluarga Balawi bersama imigran Yaman lainnya berbondong-bondong datang ke Indonesia, sesepuh Habaib di Yaman marah dan melarang keluarga Balawi untuk meninggalkan Hadramaut karena rata-rata yang datang ke Indonesia kemudian menikah dan tidak kembali ke Hadramaut. Habaib sepuh menasihati mereka agar bertahan di negeri leluhur walaupun hidup miskin. Termasuk yang paling banyak menasihati mereka adalah Habib Muhsin bin Alwi Assegaf 1177 sampai tahun 1257. Beliau menasihati orang Siwan yang banyak meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Jawa. Al-Istizadah halaman 172. Namun himbauan dan kemarahan sesepuh Habaib itu tidak digubris oleh para Balawi yang telah bersemangat untuk bekerja di Jawa. Habib Muhammad bin Ahmad Asyatiri merasa heran karena banyak Balawi yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat Habaib. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit juga heran karena tokoh-tokoh Balawi tidak serius menghalangi kepergian para Balawi yang membanjir untuk bekerja ke Jawa. Mereka pun tetap pergi ke Indonesia. Sehingga lebih dari setengah keluarga Balawi meninggalkan kampung halamannya. Jadi jumlah Balawi yang hijrah ke Indonesia itu lebih banyak dari jumlah Balawi yang bertahan di Hadramaut. Al-Istizadah halaman 75/76. Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf menyebutkan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad pernah berbicara tentang harta Balawi yang diperoleh di Jawa, bahwa harta mereka itu cepat habis. Mungkin karena mereka mendapatkannya dengan kerakusan, atau karena tidak waruh, dan mungkin juga karena tidak pernah disakati. Halaman 571, Al-Istizadah. Bagi Habaib Yaman, Jawa seperti memiliki kekuatan aneh, karena rata-rata orang Yaman yang datang ke Jawa tidak mau pulang. Bahkan banyak orang alim, kalau sudah datang ke Jawa, kemudian melupakan ilmu dan kampung halamannya, padahal di kampung halamannya sudah memiliki kedudukan sebagai ulama. Misalnya Said Muhammad Karisan Assegaf. Beliau adalah seorang fakih yang cerdas dan sudah menjadi qadhi di Siwan. Namun setelah datang ke Jawa, beliau pun meninggalkan keilmuannya, tidak menjadi ulama lagi, sampai meninggal dunia. Al-Istizadah, halaman tahun 1405. Jangan lupa subscribe dan sukai video ini. Yang suka semoga masuk surga.